Saya percaya kita semua penuh dengan berkat. Amin. Amin. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya senang satu bacaan ini. Ya, satu bacaan yang luar biasa. Yang pasti memberkati kita sekalian. Di mana Yesus yang adalah Tuhan telah merendahkan dirinya. Dia bersama murid-muridnya, lalu dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, kita akan lihat sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai 20, kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu, Saudara sekalian melanjutkan dengan yang kedua, kita bergantian sampai selesai ayat yang ke-20. Sudah? Ya, saya mulai. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai 20, ayat pertama mulai. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sampai ayat berapa tadi? Kata Petrus kepadanya, engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lama. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats itu, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima seorang yang kutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Haleluya, kita lihat ini ada suatu keteladanan yang dikerjakan oleh Yesus sebelum hari Paskah tiba, atau sebelum dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Dia berkumpul dengan murid-muridnya, lalu dia membuka jubah, mengambil basi atau baskom,
menuang air, lalu mulai melap atau mencuci kaki murid-muridnya. Sehingga murid-murid sangat kaget, terutama Petrus. Petrus kaget, Tuhan, mengapa engkau lakukan demikian? Petrus kaget. Tetapi akhir dari semua Tuhan berkata bahwa akulah guru dan Tuhanmu. Aku mau melakukan demikian. Maka kamu pun harus melakukan yang sama. Ya, dan kita melihat ayat 17 adalah ayat kunci atau nats kita pada pagi ini, dikatakan demikian. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Jika kita tahu, kita melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang Kristen yang berbahagia. Orang Kristen yang berbahagia. Datang ibadah dengan beban yang berat, pulang penuh dengan sukacita. Setiap hari penuh dengan kebahagiaan. Karena dia mengerti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita melihat apa saja yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan supaya mendatangkan upah kebahagiaan atau supaya kita bisa berbahagia. Yang pertama kalau kita perhatikan, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan dari Tuhan, yang pertama kita harus meletakkan kaki kita di tangan Yesus. Ya, meletakkan kaki supaya Tuhan mencucinya. Kalau saudara perhatikan Petrus berkata, ya, Tuhan berkata kamu sudah bersih. Maka Tuhan mulai mencuci kaki. Pengertiannya apa? Pengertiannya kalau saudara lihat, kita menaruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, ayat 8 tadi dikatakan apa? Kata Petrus kepadanya, engkau tidak membasuh kaki sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Letakkan kaki kita di tangan Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, orang yang meletakkan kakinya atau perjalanan hidupnya atau masa depannya, langkah-langkah hidupnya ke dalam tangan Tuhan, tentunya dia akan menikmati kebahagiaan. Karena saudara perhatikan dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Taruh perjalanan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Letakkan itu di dalam tangan Tuhan. Menaruh kaki kita di tangan Tuhan. Yang kedua itu artinya membersihkan jalan hidup kita. Hidup kita selalu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Selagi kita masih menjadi manusia, kecenderungan hati kita tetap aja kepada dunia. Mengapa kecenderungan hati kita kepada dunia? Karena kita terbuat dari debu dan tanah. Kecenderungannya, kalau saya berasal dari Ambon, maka kecenderungan hati saya untuk selalu pulang kampung. Orang Medan datang di sini, kecenderungan hatinya pulang ke Medan. Kenapa kecenderungan hatinya pulang ke Medan? Karena dia berasal dari Medan. Manusia berasal dari tanah. Dari tanah. Maka kecenderungan hati dia selalu ke tanah. Akhirnya bau tanah. Kecenderungan hati kita kepada duniawi. Semua kecenderungan hati kepada dunia. Sehingga perjalanan kita kadang-kadang terperesot. Kadang-kadang bisa saja jatuh. Maka kita butuh Tuhan. Butuh dia untuk membersihkan hidup kita. Butuh dia selalu untuk mengkoreksi hidup kita. Memperbaiki jalan hidup kita. Saudara datang kebaktian. Saudara sementara dibersihkan perjalanan hidup saudara. Amin. Perjalanan yang lalu itu harus dibersihkan. Supaya mulai sekarang dan seterusnya saudara lebih baik. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sampai saat ini masih tetap sama seperti dahulu. Itu Kristen
yang tidak pernah menyerahkan atau meletakkan kakinya di dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang Kristen dari waktu ke waktu harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih sempurna. Sama seperti Bapa sempurna, demikian kita harus sempurna. Kita harus mengejar itu. Hidup harus mengejar kebajikan dari kebajikan kepada kebajikan terus menerus supaya kita mencapai kesempurnaan. Sehingga orang Kristen dari waktu ke waktu harus semakin lebih baik. Amin. Amin. Orang dunia bilang ada orang lahir dari kelahiran sampai muda menjadi orang baik. Usia tua menjadi jahat, kata orang dunia begitu. Ada orang lahir dari muda, dari kecil sampai besar jahat, tetapi tua menjadi baik. Ada orang yang lahir sejak kelahiran jahat sampai mati tetap jahat. Ada orang baik mulai dari kelahiran sampai kematian tetap baik. Itu kata dunia. Tetapi kita sadar bahwa kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia, egonya tetap menguasai dirinya. Dan dia tidak sebisa sebaik apa yang Tuhan standarkan. Sehingga kita butuh dia. Amin. Kita butuh Tuhan. Pemazmur berkata, Mazmur 56 ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Meletakkan kaki di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membersihkan jalan kita, dan kita tidak tersandung. Ya, anak Tuhan, kemarin sudah dikotbahkan, anak Tuhan takut Tuhan mukul, takut Tuhan murka. Tuhan kita nggak emosian. Kalau Pak Maxon darah tinggi, emosian. Tetapi kalau Tuhan tidak, panjang sabar murah hati. Biasa saya mengatakan, Paulus berkata, jangan sesat. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang kau tabur, itu engkau tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bukan Tuhan yang menghukum. Amin. Hasil taburan siapa? Hasil taburan kita sendiri. Saya selalu katakan ada dua jalan bagi kita. Jalan yang penuh berkat, yaitu jalan yang sempit. Jalan yang kita sangka lurus, ternyata ujungnya menuju kebinasan. Itu jalan yang lebar. Manusia cenderung ikut jalan yang lebar. Ujung-ujung menuju kepada kebinasaan. Ujung-ujung membuat kita banyak kemalangan, kesusahan dan sebagainya. Kalau sudah susah baru kita nyanyi. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Lalu Tuhan dengan penuh kasih membuka tangan dan memanggil kita untuk kembali. Ya kan? Tuhan selalu memanggil. Tetapi kita sudah mengalami apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, minggu kemarin sudah diingat, datang kepada Tuhan itu datang dengan penuh rasa cinta dan hormat. Kalau kita mencintai, maka apapun yang dikatakan, kita akan menurutinya. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan turut setiap perkataanku. Jadi, kalau kita cinta sama dia, datang kepada Tuhan, oleh karena didorong oleh rasa cinta, maka apa yang dikatakan kita pasti nurut. Amin. Bukan karena takut. Ya, letakkan kaki di tangan Tuhan supaya dia bersih jalan kita. Amin. Supaya tatkala kita, kecenderungan hati kita ingin melakukan yang jahat, tetapi Tuhan meluputkan kita. Pemazmur bilang kita diluputkan dari tersandung. Kecenderungan pingin lakukan, tetapi Tuhan selalu ingatkan. Karena kaki kita diletakkan di dalam tangan Tuhan. Atau perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita menjadi orang yang berbahagia. Ya kan?
Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka ujung-ujungnya itu sukacita. Nah, yang kedua kita melihat. Yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang kedua, yaitu mengakui Kristus adalah guru dan Tuhan. Mengakui Yesus adalah guru dan Tuhan. Ya, saudara perhatikan. Guru itu harus dipercayai. Kalau anakmu disekolahkan, kalau dia tidak pernah percaya gurunya, maka anaknya tidak akan menjadi anak yang pintar. Sehingga kita melihat banyak anak-anak itu lebih percaya guru dari percaya orang tua. Kenapa? Karena orang tua banyak orang tua banyak bohongnya. Kalau guru itu mengajar, ya mengajar. Kalau orang tua banyak bohongnya. Supaya anaknya nurut, dia bohong-bohongin anaknya. Ya kan, ditakut-takutin lah, ngomong apalah. Ya kan, sehingga jadi mitos-mitos, cerita-cerita. Itu semua oleh karena orang tua yang berpikir bagaimana supaya anakku bisa menjadi anak yang baik. Lalu dia mulai berpikir cara-caranya dengan mengarang-arang banyak cerita. Indonesia terkenal dan saya pikir banyak seluruh dunia ada cerita-cerita, mitos-mitos tentang anak yang harus setia kepada orang tua atau anak yang harus mengasihi ibu bapaknya. Kita ada maling kundang, ya kan? Itu mitos, belum tentu kejadian seperti demikian. Masih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang mengajari. Tetapi kita melihat di balik cerita itu banyak juga kita perhatikan ada unsur kebohongan-kebohongan. Ya kan? Kebohongan-kebohongan. Dan biasanya demikian. Sehingga orang tua guru biasanya lebih banyak dipercayai. Saudara harus percaya. Yesus itu guru. Jadi apa yang diajarkan itu saudara percaya. Ya, Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Percaya kepada apa yang Tuhan ajarkan. Saudara tidak akan dipermalukan. Memang kadang-kadang Tuhan mengajari kita. Kita merasa berat. Tetapi Tuhan berkata bebanmu itu enteng. Bebanmu itu ringan. Belajar daripadaku. Aku lemah lembut, murah hati. Dan beban pun akan ringan. Ya, karena kuk yang kupasang itu pas, cocok bagimu. Dan beban itu semakin ringan. Jadi, kita kadang-kadang melihat ajaran Tuhan berat. Tetapi kalau kita jalani, enteng. Amin. Kita merasa berat, tetapi itu sebenarnya enteng. Yang berat itu manusia duniawi kita yang membuat kita berat. Tetapi kalau kita mau ikuti, itu enteng. Maka percaya. Kalau dia guru, apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan kita percayai. Pagi ini kita mendengar firman Tuhan. Percaya. Jangan dengar dari sini, keluar dari sini. Dengar dari sini, keluar dari situ. Ya, masuk kiri, keluar kanan, masih bagus. Masuk ke sini, keluar ke sini. Masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri, masih bagus. Daripada masuk ke sini, naik ke otak, ke hati dulu, otak, lalu mulai pertimbang-timbang, akhirnya mulai berpikir, waduh, firmannya kayaknya nggak cocok. Aduh, firmannya kayak cocok buat dia. Aduh, firmannya kayaknya menyinggung saya. Aduh, firmannya kayaknya begini. Itu lebih celaka. Ya kan? Lebih celaka demikian. Datang kebaktian, lalu berbuat dosa. Datang kebaktian, pulang berbuat dosa. Berapa banyak anak Tuhan datang kebaktian, pulang berbuat dosa? Sehingga kebaktian tidak mendatangkan
kebahagiaan. Karena tidak mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tidak mempercayai dia sebagai guru. Firman itu harus dipercayai. Amin. Kadang-kadang memang firman tidak masuk logika, tidak dapat dipikirkan atau tidak dapat dijelaskan sejelas-jelasnya. Tidak dapat diterima secara logika. Tetapi firman ya firman. Karena firman itu Tuhan sendiri. Dan kita tidak bisa menerka dia. Tuhan itu Tuhan. Makanya orang bilang Alkitab enggak masuk akal. Ya memang Alkitab enggak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan Alkitab. Bukan kitab yang menceritakan Tuhan. Cerita yang masuk akal itu adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita yang diceritakan oleh manusia. Jadi manusia sama manusia bisa tahu. Tetapi Tuhan ya sulit. Tatkala saya menulis cerita, lalu saya suruh anak saya yang paling kecil, cucu saya, kalau dia sudah bisa baca, lalu dia membaca. Dia tidak bisa mengerti maksud. Mengapa? Karena tulisan saya terlalu tinggi bagi dia. Terlalu tinggi bagi dia, bagi jalan pikirannya. Karena saya orang dewasa, dia anak-anak. Ya kan? Makanya dia nggak bisa jalan pikir. Terlalu jauh perbedaan. Kita pun dengan Tuhan demikian. Kadang-kadang nggak mengerti. Saya banyak membaca lalu saya melihat memang orang selalu mendeskripsikan Alkitab. Alkitab tidak masuk akal. Saya pikir-pikir kalau Alkitab masuk akal, kita tidak perlu iman untuk percaya Yesus. Amin. Masuk akal. Yesus mati dan bangkit tidak masuk akal. Tidak bisa dijelaskan. Secara apa mau dijelaskan? Yesus harus mati lalu menanggung dosa manusia. Dijelaskan secara apa? Mau dijelaskan cara bagaimana coba? Enggak masuk akal. Orang bilang enggak masuk akal. Benar. Enggak masuk akal. Tetapi Tuhan ajarkan kita supaya percaya. Kekristenan itu modalnya percaya. Berbahagialah kamu jikalau kamu tidak melihat namun percaya. Berbahagia kita kalau kita tidak melihat tapi kita percaya. Percaya. Karena dia guru, kita harus mempercayakan dia. Amin. Harus percaya kepada dia. Apa yang dikatakan, kita katakan iya, benar. Amin. Amin. Coba kalau saudara mulai taruh percaya kepada Tuhan, otomatis kebahagiaan itu datang. Amin. Susah itu terlepas. Ya kan? Susah itu terlepas. Kalau kita akui dia, kita percaya, dia adalah guru, kita percaya juga dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan itu artinya dia itu berdaulat. Apa yang dia mau bisa saja terjadi. Karena dia Tuhan. Ya kan? 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Ya. Kita akui dia Tuhan. Tuhan itu harus ditaati. Karena dia berdaulat. Saudara tidak bisa mengatur dia. Saudara bisa memohon ya Tuhan, kiranya. Ya kan? Ya Tuhan kiranya. Kiranya engkau memberkatiku dengan sebuah mobil. Dengan sebuah rumah. Dengan uang yang berlimpah-limpah. Dengan emas batangan yang banyak. Sebanyak-banyaknya Tuhan. Kita bisa demikian. Tetapi Tuhan itu berdaulat dan dia tahu siapa kita. Amin. Amin. Dia tahu siapa kita. Sehingga kalau dia belum memberi kita sebuah mobil, belum memberi kita sebuah rumah, belum memberi kita uang yang berlimpah-limpah dan emas yang berlimpah-limpah, kita harus tetap taat kepada dia. Amin. Amin. Kita datang kepada dia, Tuhan. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan. Banyak orang tuh yang gak percayamu. Hidup sehat, senang-senang. Ngerokok kuat,
minum bir. Tetapi saya tanya, ada penyakit apa? Enggak ada. Tuhan, saya ini hamba-Mu Tuhan, ada saja penyakitnya. Iya kan? Ada saja penyakit. Sampai kadang-kadang saya bilang, iya, kenapa orang begitu sehat? Saya ada sakit ya. Lalu kita pikir, iya juga ya Tuhan. Saudara pernah pikir begitu enggak? Pernah pikir begitu enggak? Pernah pikir begitu enggak? Pernah semuanya. Tetapi kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Tuhan lebih mengerti. Amin. Kadang-kadang yang sehat-sehat itu. Besok pagi kita dengar lagi sudah ilahi. Kita yang masih begini tetap sehat terus. Sampai Maranatha Yesus datang. Ketemu sama Yesus. Amin. Gitu kan. Iya kan. Kita nggak tahu. Nggak ngerti. Ya penting kita tahu. Dia Tuhan. Tuhan itu harus ditaati. Amin. Kalau kita akui dia Tuhan. Harus kita taati. Apapun juga kita taati. Kalau dia berfirman. Dia akan bertanggung jawab atas firman-Nya. Yang penting kita taat. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita pegang saja janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Amin. Amin. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, ya, yang kedua kita bisa mengakui Kristus adalah guru dan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, bahagia sekali. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Mau khawatir apa? Kalau memang dia Tuhan. Kalau dia guru yang sudah mengajari kita. Supaya kita selalu percaya, menaruh percaya kepada dia. Apa yang kita khawatirkan? Ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga kita melihat. Di dalam ayat ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang ketiga yaitu kita harus saling membasuh satu sama lain. Ya, artinya apa? Artinya membersihkan kaki itu artinya menegur dan menasihati. Ya, saudara-saudara, Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara perhatikan, membasuh kaki satu sama lain artinya membersihkan kaki, menegur. Kalau saudara melihat rekanmu melakukan pelanggaran, rekanmu bersalah, saudara lihat terang-terang bersalah, saudara punya kewajiban untuk menegur, membetulkan dia. Jangan saudara mendukung. Ya kan? Jangan saudara mendukung. Saudara menasihati dia. Kalau memang gak benar, saudara nasihati, tegur dia. Itu membasuh kaki, membersihkan jalan dia. Jangan kita sebagai jemaat acuh tak acuh, biarin aja lah. Ya, biarin aja lah supaya dia jatuh, ya sudah syukurlah. Kita wajib. Kalau kita melihat ada ketidakberesan, kita harus menegur. Membasuh kaki, menegur. Kalau saudara dalam gereja bisa saling menasehati, saya percaya kita akan menjadi gereja yang kuat. Amin. Jangan bicara besar dulu, bicara kuat. Kalau ini kadang-kadang, kalau orang melakukan pelanggaran, orang didisiplinkan, yang lain ikut-ikut solider, membela yang salah. Itu kan sering terjadi, membela yang salah. Yang penting gue punya istri, nggak boleh dijelekin sama orang. Yang penting gue punya suami, nggak boleh dijelekin sama orang. Yang gue punya anak, nggak boleh dijelekin. Gue bela mati-matian. Ini salah, saudara.
Belajar dari Abigail. Ya, belajar dari Abigail. Bagaimana dia menjadi seorang istri yang bijaksana. Belajar kita. Ya, kalau salah ya kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar. Biar perlu istri mewakili suami meminta maaf. Suami mewakili istri minta maaf. Kita lihat lebih rohani. Daripada kita membela sembarangan. Bela yang penting bela, yang penting bela. Ini kita sementara menutup dosa. Dan orang yang menutup dosa, upahnya sama, yaitu membuat dosa. Kita menegur orang, mungkin awal kita menegur, orangnya merasa tersinggung. Tetapi kita tahu pada akhirnya orang itu pasti akan mengasihi kita. Amin. Amin. Saudara menegur orang, mendisiplinkan orang nih, orangnya merasa kurang enak. Tetapi pada akhirnya orang itu akan merasa, iya untung saya didisiplinkan. Kalau enggak, saya enggak jadi kayak begini. Kalau saudara biarkan dia saja. Elus-eluskan dia, nanti satu waktu dia berkata, kurang ajar saya berteman sama ini orang. Dia enggak pernah negor saya, dia enggak pernah ingatin saya. Akhirnya saya jadi kayak begini. Ya kan? Seorang anak yang akan bertumbuh. Dia malah sekolah, tentunya sebagai orang tua yang bijaksana akan mengajari dia, menyuruh dia berusaha sekuat tenaga supaya dia bersekolah. Kalau orang tua bilang, biarin aja lah, bodoh lah. Mau sekolah boleh, enggak juga boleh. Nanti anak itu setelah dewasa, dia akan menyesali, dia berkata orang tuaku tidak bijaksana. Ya kan? Orang tuaku tidak bijaksana. Dia tidak mengarahkanku untuk bersekolah. Tetapi dia biarkan saja. Sehingga sekarang saya jadi kayak demikian. Nah hidup kita demikian saudara. Ada teman yang berbuat salah, saudara nasihati dia. Walaupun dia marah. Tapi satu waktu dia akan mengasihi saudara. Ya kan? Daripada saudara elus-eluskan dia. Nanti dia berkata, iya ini orang. Ya kan? Makanya Amsal berkata, sahabat itu menampar. Musuh mencium secara berlebihan. Sahabat menampar. Kalau saudara masih ditegur-tegur orang, bagus. Amin. Amin. Kalau saudara masih dinasihati orang, bagus. Mencuci kaki, itu artinya menegur, menasihati. Tetapi kita melihat juga ada kelanjutannya. Yaitu menyeka sampai kering atau lap sampai kering. Itu apa artinya? Pengertiannya melupakan kesalahan. Orang bersalah itu harus kita lupakan. Amin. Orang buat kesalahan lupa. Jangan diungkit-ungkit lagi. Orang sudah salah ya sudah. Kalau sudah selesai, saudara sudah tegur, saudara sudah nasihatkan, lupakan. Sudah habis nasihat orang, sudah habis tegur orang, ketemu temannya, ngomong lagi. Saya baru tegur dia, orangnya kurang ajar, begini. Lalu temannya cerita lagi teman-teman. Akhirnya nasihatnya itu sudah tidak, nasihatnya tidak berarti lagi. Itu namanya ngegosip. Lupakan. Nasihat orang habis lupakan. Kesalahan orang harus lupakan. Supaya kita bisa melihat orang itu selalu fresh, baru. Supaya saudara bahagia. Saudara dulu sama saudara duduk di sebelah saudara. Kalau saudara masih ada simpan hati. Itu enggak bahagia saudara. Bahagia enggak? Saudara datang kebaktian, saudara masih simpan hati sama seseorang. Masih akar pahit sama seseorang. Saudara bahagia enggak datang kebaktian? Enggak, lupakan. Maka pasti bahagia. Amin. Lupakan. Kita tahu manusia penuh dengan banyak kesalahan. Kita tahu itu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, ya sudahlah. Kita ampuni dia. Lupakan. Jangan itu menjadi beban. Jangan menjadi beban. Ya. Makanya kita melihat Paulus ajarkan kepada kita. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Yesus berkata kalau seterumu lapar, beri dia makan. Seterumu haus, beri dia minum. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Amin. Amin. Nah, kita harus lupakan semuanya.
Ya memang berat, tetapi harus. Itu berat. Apalagi kita, gereja. Dari kecil-kecil kita ajarin. Sudah mulai besar, bertumbuh. Menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik, sudah mulai melayani, diajarin melayani dari awal sampai udah bisa. Jagoan. Tuing! Pergi. Cuma persoalan sedikit aja, menghilang. Nyala-nyalain gereja. Beginilah, begini. Sejelek-jelek gereja, gereja sudah pernah memberi sesuatu buat kamu. Amin. Kalau kita banding begitu, tapi nggak perlu dipikirin. Amin. Dilupakan saja. Gitu kan? Coba kalau nggak kita sakit hati, nggak bahagia, melayani nggak bahagia. Saya bisa jadi pendeta yang stres, mikirin begitu. Aduh, orangnya kok nggak ingat amat sih. Kalau dia pergi ya sudah, selesai, nggak ada hubungan sama saya. Ya sudah, dia tidak ada di bawah pengembalaan saya, itu berarti tidak ada tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kalau dia masih ada di bawah saya omelin dia, saya marahin dia. Tapi kalau dia sudah tidak ada, biarkan saja. Itu tidak ada di bawah kendalikan saya. Dan saya tidak bertanggung jawab atas dia. Dan saya katakan prinsip itu saya pakai. Jangan saudara pikir, saya ngomong-ngomong doang. Enggak. Ada hamba Tuhan dari sini. Keluar dari gereja, tiba-tiba dilantik pendeta. Baru keluar 6 bulan, tidak memenuhi persyaratan GBI. Saya punya hak untuk menggugurkan pelantikan. Tapi saya nggak peduli. Saya berkata, kalau dia sudah tidak ada di bawah saya sudah tidak mau urusan sama dia. Dia berurusan sama gembalanya yang baru. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Nggak peduli sama saya. Saya nggak kayak orang langsung cari-cari masalah. Enggak. Orang kalau sudah tidak ada di bawah kendali saya nggak peduli. Dia mau apa, dia mau jadi apa, itu bukan urusan saya. Tapi kalau saudara masih ada di misi kasih, urusan saya. Iya kan? Saudara buat kesalahan itu urusan saya. Saya mesti punya kewajiban untuk menegur, menasehati. Kalau sudah tidak ada, ya sudah, itu bukan urusan saya. Karena dia sudah tidak ada di bawah pengembalaan saya lagi. Kan begitu. Tapi saya mau supaya saudara perhatikan. Kita harus melupakan, menyeka bersih. Jangan ingat-ingat. Kalau ingat-ingat, tidak akan mendatangkan apa? Kebahagiaan. Saya mau katakan banyak orang. Bukan sedikit, banyak jemaat. Yang tadi saya sudah ulangi lagi. Dari kecil diajarin sampai besar sudah pintar. Sudah bisa. Keluar, masih jelekin saya. Saya dalam hati. Kalau enggak anugerah di misi kasih, kamu belum tentu jadi seperti sekarang ini. Ya kan? Wah, kalau sudah begitu tambah sakit hati. Kurang ajar ini orang. Doain, sumpahin dia biar masuk neraka. Gitu kan? Tapi enggak bisa begitu. Yesus ajarkan ngelap sampai ke kering. Lupakan, biarkan saja berlalu. Urusan dia. Pertanggung jawab dia sama Tuhan. Saya selalu berkata itu pertanggung jawab dia sama Tuhan. Kalau memang Tuhan berkata, ya, dia ditetapkan Tuhan dalam gereja misi kasih. Kalau memang sudah ditetapkan, dia mengingkari ketetapan itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Amin. Amin, saya selalu ingat. Ya. Saya selalu ingat bahwa orang yang meninggalkan ibunya, dia tidak mungkin menjadi orang yang berhasil. Itu pepatah dunia. Ya kan? Orang yang tidak mengingat akan ibunya, dia tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kata orang dunia begitu. Ya kan? Tambah lagi karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Tambah lagi. Gereja adalah ibu yang melahirkan saudara. Amin. Gereja itu ibu. Ibu yang melahirkan. Ya, ibu yang melahirkan. Jadi, saudara harus ingat sejelek-jelek apapun juga. Gereja itu sudah pernah melakukan sesuatu kebajikan buatmu. Ya kan? Buat orang-orang yang udah keluar. Gereja pernah lakukan kewajiban. Gereja melakukan kebajikan. Tapi kalau mereka pergi lalu menjelekkan gereja,
kita santai aja. Kita sudah lupa kok. Amin. Amin. Ya kita sudah lupa. Saya biasa begitu. Orang pergi jelek-jelek, banyak yang pergi misi kasih begini, misi kasih begini, misi kasih. Kasih tahu saya, masa bodoh lah, saya udah lupa lah. Ngapain saya pikirin. Saya udah gak mau ingat. Kalau saya ingat-ingat, saya gak bisa ketawa. Iya kan? Bisa-bisa udah penyakit gondok. Tapi gak mau peduli. Kita tahu bahwa kita melakukan kebajikan itu semua oleh karena Kristus. Jadi lupakan, saudara. Ya, lupakan. Kita lupakan. Ada kesalahan-kesalahan orang, kita lupakan. Pak, kalau dia buat lagi, kita hitung yang baru saja. Ya kan? Pak, ini buat lagi, Pak. Hitung yang baru saja. Yang lalu jangan ditambah lagi. Kalau yang lalu ditambah lagi, nanti digamparin. Ya kan? Kalau orang akumulasi kesalahan terus-terus, lama-lama emosi kita gampar kan? Makanya hitung yang baru saja. Yang lama-lama dilupakan aja. Yang baru aja, buat salah ini. Ya kita hitung sekarang ini aja. Yang lama jangan dihitung lagi. Nanti bisa digampari. Tidak bisa menikmati kebahagiaan. Ya, dilupakan kita akan menikmati kebahagiaan. Jadi yang ketiga, membasuh kaki satu sama lain. Membersihkan, ya, menegur, menasihati orang, kita akan bahagia. Kita melupakan kesalahan orang, kita pun akan menjadi orang yang berbahagia. Lalu yang keempat, yang terakhir kita melihat ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab aku memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mengerjakan pelayanan dengan kasih dan kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 34, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bukti dari mengasihi adalah pengorbanan. Jadi saudara mau bahagia, saudara harus melakukan pekerjaan pelayanan dengan kasih dan rendah hati. Saudara harus melakukan pelayanan itu dengan kasih. Kasih itu berkorban. Kasih itu berkorban, saudara. Nama juga kasih. Saya kasih. Kamu yang terima, kamu yang dapat, saya yang berkurang. Kan begitu. Itu korban. Kasih itu korban. Ya, saudara harus melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara yang sudah melayani, saudara harus ingat. Melayani itu butuh pengorbanan. Karena kasih. Melayani harus dengan kasih. Korban. Kalau orang mau melayani tapi senang-senang, itu bukan melayani. Itu tidak ada kasihnya. Melayani tanpa kasih. Kasih itu harus berkorban. Kita mengasihi, kita berkorban, saudara. Saudara mengasihi anak istri, saudara berkorban enggak? Istri mengasihi suami, anak-anak berkorban enggak istri? Berkorban dong. Pengorbanan yang pertama, badannya enggak berbentuk. Jadi tong semua, itu pengorbanan pertama. Kenapa bisa jadi tong? Karena dia harus mengandung dan melahirkan lalu menyusu. Kalau menyusu makannya mesti banyak. Kalau enggak anaknya kurus. Lalu dia makan tambah banyak, akhirnya dia gentong. Ya kan? Itu pengorbanan, bukti pengorbanan tuh. Ya kan? Itu bukti-bukti pengorbanan ibu terhadap anaknya. Karena apa dia berkorban? Karena dia mengasihi. Dia mengasihi sehingga dia enggak memikirkan hidupnya lagi atau bentuk tubuh lagi, dia enggak memikirkan itu. Yang penting anaknya bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat. Itu saya yang dipikirkan. Kasih itu memberi. Amin. Melayani harus demikian, saudara melayani. Saudara harus melayani dengan kasih. Harus melayani dengan pengorbanan. Saya selalu katakan kita harus banyak berkorban kalau kita mau melayani. Kalau mau melayani, mau senang-senang, jangan melayani. Melayani tahan lapar kita. Dulu kan saya pernah cerita, saya pernah tahan lapar melayani. Sedih melayani.
Orang makan kita nggak ditawarin makan. Saya sama Urbanus nggak tahu. Kita lapar, perut kerok-kerok. Dia makan, kita enggak. Dia makan, kita enggak. Kita mau minta makan gimana? Mau turun jauh. Beli nasi tanggung-tanggung. Masa beli nasi 3, 2 nggak dihitung. Kita hamba Tuhan nggak dihitung. Ada 2 nih. Dia nggak pandang orang. Dia pikir kita bukan orang kali. Hamba Tuhan, malaikat nggak makan nasi kali. Dia makan, kita lapar. Tinggal kita ngiler aja. Gimana? Coba. Sedih. Tetapi kita ingat bahwa pelayanan itu harus didasari oleh kasih. Kasih itu berkorban. Amin. Dengan tidak makan begitu, tidak mengurangi rasa saya untuk tetap tunggu orang di rumah sakit. Makanya saya kalau tunggu orang di rumah sakit, saya udah ingatin. Kemarin saya ingat, tunggu Tante Wewe, saya bilang, woi, makan. Jam makan langsung pergi makan. Kagak punya duit, kasbon aja di kantin. Kan udah bawa duit, makan. Begitu jam makan, langsung makan. Jangan kita tunggu. Pasiennya tawar kita makan, lapar, bisa mati. Pasien buru-buru tawar kita makan. Lagi mikirin sakitnya aja udah gak mikir makan. Itu enggak. Ya kan keluarga tawar kita makan, buru-buru tawar makan. Mikirin ongkos rumah sakit aja udah stres. Gimana pikir kita makan? Urus makan sendiri. Makan. Kasih tau, makan. Ya kan karena saya udah punya pengalaman. Lapar sekali ya. Saudara lapar kalau orang lagi makan gimana? Tambah lapar, banyak lihat orang makan. Saudara lagi lapar, lihat orang makan. Lapar tambah lapar. Tetapi kasih itu butuh pengorbanan. Ya, kadang-kadang saya bangun pagi-pagi, lalu saya berlutut berdoa. Saya berdoa, lalu saya suka berpikir, Tuhan, saya berdoa, terus berdoa. Lalu saya pikir-pikir, Tuhan, dampaknya apa ya? Orang lain tidur enak-enak. Besok pagi bangun biasa saja. Tetap aja kayaknya berkatnya lebih banyak dari saya. Ya kan? Kita pikir-pikir gimana Tuhan? Rasa-rasa aduh Tuhan. Jadi kayak beban ya. Ya kan? Tetapi kita ingat. Kasih itu pengorbanan. Semakin semangat kita berdoa. Kalau kita tahu ada orang yang sakit. Amin. Kenapa kita? Karena kita tidak bisa bantu apa selain kita bantu doa. Dananya nggak punya. Kalau dana nggak punya, sudah nggak kasih doa. Terus mau kasih apa lagi? Sudah nggak punya duit, ya kan? Nggak berdoa lagi. Kasih apa? Mau kasih apa? Kasih doa saja. Kita yang bisa kita kasih doa. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Kasihan Tuhan, kasihani Tuhan. Kita bantu dia. Kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya saudara-saudara dalam gereja pun demikian. Saudara mengasihi Tuhan, coba belajar berkorban. Enggak punya dana, doa. Hari Jumat datang berdoa, nangisi gereja, nangisi supaya Tuhan buka. Buka mata hati banyak orang, berdoa supaya kita sehati, kita kuat. Berdoa supaya anasir-anasir jahat jangan mengganggu nih jemaat. Ya kan, anasir jahat, ketidaksetiaan itu selalu mengganggu. Kita berdoa. Kita berdoa supaya anasir jahat yang suka mengendalikan mulut untuk berbicara, menggosip dan sebagainya, kita berdoa. Roh-roh yang mengacaukan, kita berdoa. Kita patahkan. Coba datang. Ini kan butuh wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Datang berdoa. Ya, datang berdoa. Saya beberapa waktu ini sudah berdoa. Yang lalu saya malas-malas berdoa. Kenapa saya malas berdoa? Apa namanya? Saya jujur sama saudara, saya itu malas berdoa hari Jumat. Kenapa? Karena saya itu jenuhnya. Dari dulu saya ajarin berdoa. Saya berdoa kayak orang berdoa, betul-betul berdoa. Dan jemaat mungkin tahu kalau saya pimpin doa, bagaimana saya pimpin doa. Itu besok pagi saya punya suara bisa habis karena saya habis-habisan doa. Sungguh-sungguh berdoa. Menjerit, sungguh-sungguh menjerit. Kalau kita berdoa sekarang, aduh, kayak kita doa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu nggak usah pakai itu, nggak usah pakai teks namanya. Udah kayak rutin begitu. Akhirnya saya pikir, aduh, doaku jadi begini ya.
Dikasih tahu tetap aja begini, doa tetap begini, dikasih tahu doa tetap begini, dikasih tahu doa tetap begini, dikasih tahu. Akhirnya saya jadi malas, akhirnya saya doa, ya sudah, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datang. Lalu Ibu Erlin bilang, lu diliatin orang tuh, mulut lu kebuka. Hah? Mulut bisa kebuka? Ya benar aja, masa mulut terbuka? Iya katanya mulut tuh nganga. Wah, saya pikir-pikir pakai selampe juga ikat dari sini ke sini. Iya kan? Gitu. Lalu saya pikir-pikir. Kalau bukan dari saya, kalau saya begitu terus, lama-lama mereka semua jadi begitu juga. Lalu saya mulai berdoa. Ya, sekarang saya udah belajar dari awal mulai saya berbahasa roh sampai selesai saya bahasa roh terus. Biarin pemimpin pujian mau nyanyi nyanyi apa bodoh lah, saya bahasa roh aja. Supaya saya doa dalam roh terus. Ya kan, supaya jangan mulut terbuka, antar nyamuk masuk penyakit lagi. Kalau enggak lalat, ya kan? Datang bukan cari berkat, cari penyakit. Ya, karena saya pikir-pikir ya kita harus, mau enggak mau, kita harus lakukan itu. Amin. Kenapa? Karena kasih. Kasihan, kasih. Ya, kalau kita enggak berdoa, jemaat kita akan buk. Kekuatan kita hanya di doa, saudara. Gereja kita ini hanya kekuatan di doa. Yang sedikit orang itu, cuma 20 orang aja, itu kekuatannya di situ aja. Itu namanya bensinnya di situ. BBN-nya di situ tuh. Jadi jangan saudara hari Minggu atau, gereja sepi amat ya. Enggak enak ya kebaktian hari ini. Kagak enak karena saudara tidak datang berdoa di hari Jumat, begitu aja. Jangan saudara salahin orang, salahin diri sendiri. Saya tidak berpartisipasi dalam doa. Makanya suam-suam. Kekuatan gereja ada di doa. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus berani berkorban. Melayani dengan kerendahan hati. Kita melihat Yesus mengajari kita melayani dengan penuh kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kita lihat selalu orang ya melayani itu harus melayani dengan rendah hati, artinya selalu mencari kebahagiaan orang lain. Kita melayani Tuhan bukan untuk ego kita. Melayani Tuhan untuk kebahagiaan orang lain. Saudara jangan melayani Tuhan untuk ego saudara. Ya, saudara harus belajar melayani Tuhan itu untuk kebahagiaan orang lain. Saudara tersenyum supaya jangan saudara tersenyum supaya orang lain berbahagia. Ya, saudara melakukan apapun supaya orang lain itu bisa disenangi. Ya, prinsip pelayanan itu demikian. Jangan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu melayani dengan kerendahan hati, saudara. Kita boleh menjadi pelayan Tuhan ini oleh anugerah. Saya selalu berpikir Tuhan ini anugerah. Akhir-akhir ini saya ngapalin lagu anugerah. Ya, besar setiamu. Saya hafal lagu, ku ada sebagaimana ku ada. Kenapa saya hafal itu? Karena kita mau 21 tahun nih. Saya lihat ini semua anugerah. Ya, ini anugerah. Ini anugerah. Maka kita lihat ini anugerah, maka kita harus melihat orang lain. Jangan kita menganggap bahwa kita hebat. Anugerah. Makanya kita melayani, menyenangkan hati orang. Ya, harus memperhatikan, melihat semua orang punya kelebihan. Ya, ada kelebihan-kelebihan. Melayani dengan kerendahan hati itu kita harus melihat bahwa orang lain pun punya kelebihan. Jangan kita saja punya kelebihan. Orang lain ada kelebihannya. Kita punya kelebihan, tapi ada orang lain juga punya kelebihan. Karena manusia itu tidak ada sempurna semuanya. Pasti ada kekurangan kelebihan. Nah, kita lihat kerendahan hati itu dapat menerima pendapat orang lain.
bisa menerima pandangan atau pendapat orang lain. Belajar. Ini namanya kerendahan hati, saudara. Kalau saudara bilang saudara rendah hati, saudara nggak bisa pendapat orang. Mau pendapat kamu saja yang benar. Ini bukan rendah hati, namanya tinggi hati. Kita harus melihat. Lalu orang berkata, Pak, kalau begitu usulan saya Bapak mesti terima, Bapak rendah hati. Nggak bisa. Kalau saya itu saudara punya kepala satu, kasih masuk ke saya, nggak bisa karena saya melihat 10 kepala. Ya kan? Ide saudara mesti saya buat suatu keadilan buat semua jemaat. Nggak bisa satu aja orang. Ya kan? Ya seorang usul, Pak ini harus begini. Nggak bisa begitu juga, kita harus pertimbangkan yang lain juga bagaimana enaknya. Supaya semua sama-sama enaknya. Ya kan semua harus enak, semua harus. Kan nggak pikir satu orang aja, saya tidak pikir satu golongan aja. Saya tidak pikir satu jenis orang aja, semua saya pikir. Tapi dalam pelayanan kita harus melihat bahwa ada banyak orang. Ya, tiap-tiap orang punya kelebihan tersendiri-sendiri. Amin. Bukan kita aja manusia super. Harus punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Kemarin dikatakan punya karunia. Harus. Nah, kalau kita bisa demikian, saudara kalau bisa melayani dengan kasih dan kerendahan hati, saudara pasti akhirnya bahagia, saudara. Ya, biasa orang melayani nggak bahagia karena tinggi hati, sombong, anggap diri lebih hebat. Akhirnya melayani jenuh. Saya dihitung-hitung, ini terakhir saya mau katakan, saya hitung-hitung. Saya khotbah udah berkali-kali, khotbah. Saudara nggak terima-terima, jenuh nggak? Bosan nggak? Saudara dengar bosan, saya juga ngomong bosan. Kadang-kadang saya hilang akal, Tuhan saya mesti ngomong apa ya Tuhan? Tuhan saya ngomong apa lagi? Kok jemaat nggak mau dengar-dengar? Ya kan, kok nggak bisa dengar-dengar? Kan jadi bosan, ya kan? Tetapi kalau kita melihat dengan rendah hati, tiap-tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita bahagia aja, saudara. Senang aja. Ya, senang aja. Senang. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kita bisa menangkap ada pesan-pesan di dalamnya. Bagaimana supaya kita bisa berbahagia. Kita bisa berbahagia. Kita meletakkan kaki kita di tangan Tuhan. Kita mengakui Yesus adalah guru dan Tuhan. Kita membasuh kaki satu sama lain. Mengerjakan pelayanan dengan kasih dan rendah hati. Kita akan melakukan tugas pekerjaan pelayanan dengan penuh semangat. Karena berbahagia. Kalau 4 ini enggak ada, saudara tidak lakukan, saudara akan melayani dengan perasaan jenuh, bosan, stres, apalagi macam-macam. Melayani tanpa menikmati pelayanan itu luar biasa. Tetapi kalau itu ada dalam hidupmu, saudara akan melakukan pekerjaan pelayanan dengan penuh bahagia, senang, hati senang. Hati senang, hati senang. Amin. Biarlah pagi hari ini kita boleh diberkati, kita boleh penuh dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita datang kepada Dia.